Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar. Untuk kelas 12, kita belajar tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kesatuan itu sering disebut juga sebagai negara unitaris, unity, atau negara tunggal ya. Terus monosentris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu legislatif yang berlaku untuk suatu negara gitu. Jadi semuanya serba satu untuk negara kesatuan. Terus hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik di luar maupun di dalam kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Kita bahas tentang 3 aspek dulu ya, sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Sentralisasi ini intinya seperti ini. Kekuasaan itu sepenuhnya punya pemerintah. Contohnya dulu ketika zamannya Pak Harto. Jadi Pak Soeharto tuh dulu tuh memegang teguh asas sentralisasi, di mana agak sedikit otoriter karena pemerintah daerah tidak bisa memutuskan suatu masalah atau suatu problem dalam daerahnya tanpa istilah keputusan dari pusat ini gitu. Jadi kan di situ untuk kelemahannya kan karena semakin lama kan tindakannya, karena pusat itu mengurusi begitu banyak daerah sehingga lama, maka penyelesaian yang ada di daerah tidak cepat tertangani karena harus menunggu dari pusat. Itu kekurangannya. Tapi kalau kelebihannya, keputusan dari pusat akan meminimalisir permasalahan yang timbul akibat keputusan tersebut. Terus desentralisasi. Nah, desentralisasi ini sebenarnya kalau menurut Uji sedikit agak bagus ya, karena ya lebih baik lah daripada sentralisasi menurut Uji pribadi. Karena kan hitungnya kalau sentralisasi itu kayak lama penanganannya, kan kasihan untuk daerah-daerah yang tertinggal. Mereka tidak bisa memutuskan sesuatu yang mereka butuhkan untuk daerahnya, mereka harus menunggu dari pusat. Kalau desentralisasi di sini intinya pemerintah kan bertanggung jawab penuh ya kan atas negaranya. Tapi pemerintah punya namanya legislatif daerah atau disebut dengan otonomi daerah. Jadi selain di pusat yang ada di Jakarta, ada namanya pemerintah atau DPRD daerah yang mengurusi permasalahan yang ada di daerah. Jadi untuk kelebihannya, dia akan jauh lebih lebih cepat penanganan dari suatu permasalahan di daerah. Terus daerah juga akan jauh lebih berdampak positif ya, karena bisa mengembangkan daerahnya, bisa menonjolkan apa yang daerah mereka punya sehingga mereka dapat menambahkan penghasilan dari APBD daerah mereka masing-masing sehingga dapat mensejahterakan daerah masing-masing gitu loh. Jadi cepat penanganannya. Cuman kekurangannya di sini akan low budget ya untuk pemerintah, karena kan harus menggaji pegawainya jauh lebih banyak kan, karena kan setiap daerah harus memiliki ahli bidangnya masing-masing gitu. Makanya sekarang tuh lagi banyak nih penerimaan P3K. Sebenarnya pemerintah itu ingin mengembangkan berbagai sektor di negara agar jauh lebih kondusif dan jauh lebih kayak menguntungkan lah, karena kan hitungnya kalau kita punya pegawai yang memiliki inovatif yang tinggi sehingga akan mengembangkan perekonomian negara juga. Jadi hal ini kemudian membuat sistem di dalam pemerintah menjadi sangat kompleks. Banyaknya struktur organisasi yang terbentuk dalam pemerintah daerah pusat dapat menimbulkan lemahnya koordinasi. Ya karena kebanyakan kayak pemegang kekuasaan, terus ada namanya manusia itu kan setiap orang kan punya opini masing-masing ya. Kadang opini pejabat A berbeda dengan pejabat B, akhirnya ada konflik atau perbedaan pendapat. Yang penting sih kalau menurut Puja pribadi, yang penting kita menghargai pendapat orang lain
dan mengambil keputusan sesuai dengan Pancasila ya. Pancasila berarti kita harus bertanggung jawab, kita harus jujur, cinta tanah air, dan kita juga melaksanakan dengan apa? Berdiskusi gitu kan, berdiskusi atau bermusyawarah, terus gotong royong, insya Allah pasti akan terrealisasi dengan baik ya. Terus dekonsentrasi apa sih? Merupakan pelimpahan wewenang terhadap pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang ini hanya berupa wewenang administratif, sedangkan untuk wewenang politik tetap menjadi hak mutlaknya pemerintah. Kelebihan dekonsentrasi dalam asas ini memiliki keunggulan, yakni sebuah alat yang efektif dalam persatuan dan kesatuan nasional. Penggunaan asas ini dapat membantu mengurangi tugas yang ada di pemerintah pusat, jadi sehingga akan jauh lebih tertata rapi ya. Terus kekurangan dekonsentrasi, di sini struktur pemerintahan akan lebih kompleks sehingga koordinasi dirasa akan jauh lebih sulit. Ya mungkin kan ya tadi sebenarnya bersama kayak desentralisasi ya. Memang bagus, tapi kan namanya setiap ya opini orang tuh kan beda-beda, maka tidak bisa koordinasi yang baik gitu. Karena kan pemerintah pusat akan berbeda dengan pemerintah daerah kan kewenangannya. Oke. Sekarang carilah contoh dari sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Berikan sumbernya. Misalkan ngambil dari internet boleh. Terus boleh kalian sertakan kayak foto, screenshotan, boleh ya, nanti dimasukin ke dalam file PDF, boleh, atau misalkan ditulis sumbernya saja terus dianalisa sama kalian juga nggak apa-apa. Kembangkan analisa kalian dengan bahasa kalian sendiri, karena bukan masalah itu benar apa salahnya ya, Buzia melihat tentang proses kalian untuk melakukan kayak apa ya, speak up, untuk berbicara, belajar untuk memberikan pendapat gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.